Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Merdeka! Selamat Hari Raya Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-80. Dan hari ini Mana Surgawi pada hari Minggu 17 Agustus 2025 kembali hadir buat Bapak Ibu Saudara, di mana renungan hari ini berjudul Pengalaman di Gulag. Firman Tuhan kami ambil dari Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Tahun 1941, saat Perang Dunia Kedua, Alexander Solzhenitsyn bergabung dengan Tentara Merah dan bertugas sebagai perwira artileri. Dia adalah seorang ateis. Namun, tahun 1945, ia ditangkap oleh polisi rahasia Soviet karena menulis surat kepada temannya yang isinya mengkritik Joseph Stalin, pemimpin Soviet saat itu. Akibatnya, ia dijatuhi hukuman 8 tahun kerja paksa di Gulag. Gulag adalah sistem camp kerja paksa di Soviet yang digunakan untuk menghukum tahanan politik dan kriminal. Kondisi di dalam Gulag sangat brutal, dengan kerja paksa, kelaparan, dan penyiksaan. Jutaan orang menderita dan mati di Gulag, menjadikannya salah satu tragedi terbesar dalam sejarah. Alexander mengalami penderitaan yang luar biasa selama di Gulag dari tahun 1945 sampai 1953. Selama tahun-tahun itu, dia mengalami kelaparan, kerja paksa, dan penganiayaan. Dalam penderitaan ini, ia mulai merenungkan makna hidup dan menyadari kehampaan ideologi ateis yang dia anut. Di Gulag, dia bertemu dengan orang-orang Kristen yang tetap teguh dalam iman mereka meskipun mengalami penderitaan berat. Kesaksian mereka tentang kasih dan pengampunan menginspirasinya untuk mempertimbangkan kembali keberadaan Tuhan. Dia juga mulai mengalami kesadaran akan dosa dan kebutuhan akan Tuhan. Di Gulag, dia mengalami mujizat kesembuhan dari kanker perut yang diidapnya. Hal ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa Tuhan itu nyata dan berdaulat atas hidupnya. Setelah dibebaskan, dia mulai menulis pengalamannya di Gulag. Karyanya yang pertama kali terkenal adalah One Day in the Life of Ivan Denisovich. Buku ini menggambarkan kehidupan sehari-hari seorang tahanan di kamp kerja paksa Soviet. Kemudian, dia menulis buku The Gulag Archipelago, mengungkap kebrutalan sistem Gulag dan menjadi pukulan besar bagi citra Uni Soviet di dunia internasional. Alexander adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam mengungkap kejahatan komunisme. Karyanya membantu membuka mata dunia terhadap penderitaan jutaan orang di bawah rezim Soviet. Ia menerima hadiah Nobel Sastra pada tahun 1970 atas kontribusinya dalam sastra dan perjuangan melawan penindasan. Kisah hidupnya selain menyadarkan kita bahwa penderitaan dapat membawa seseorang lebih dekat kepada Tuhan, juga tentang kebenaran yang harus diperjuangkan meski ada resiko besar. Alexander berani menderita karena kebenaran yang dia perjuangkan. Demikian juga seharusnya kita berani menderita demi kebenaran yang kita pegang. Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala karena mempertahankan kebenaran bahwa hanya Allah saja yang boleh disembah. Ada berkat tersendiri bagi anak-anak Tuhan yang berani menanggung resiko karena kebenaran.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yang berani berlaku benar dan menderita karena Dia dan karena kebenaran. Kata-kata bijak hari ini, Tuhan pasti membela mereka yang berani mengambil risiko untuk berlaku benar. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, aku mau berlaku benar dan berani menanggung risiko dari kebenaran yang aku pegang. Aku percaya Engkau akan menolongku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.